lagi dengan Kakak Meli dan Kak Edit. Nah, adik-adik, kita memulai ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh Dia. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kita masih berdiri dan kita akan menyanyikan lagu dari KC 271, Cinta Akan Yesus. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Meli. Kiranya apa yang disampaikan dapat tumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami. Amin. Adik-adik, kita masih tetap berdiri dan kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 63 ayat yang kedua hingga yang kelima. Kakak akan membaca Mazmur. Bagaimana Mazmur dibacakan? Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bernyanyi Tanganku Hendak Kupakai. Yesus Tuhanku.
akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami kembali lagi mengucap syukur kepadamu. Sebentar lagi kami anak-anakmu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Firman Tuhan, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberitakan kepada Yesus Kristus. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi adik-adik. Nah, kakak punya gambar nih. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar tentang anak-anak yang suka pilih-pilih teman. Kakak mau tanya, boleh enggak ya kita sebagai anak-anak Tuhan pilih-pilih teman? Jelas, kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak boleh pilih-pilih teman. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kisah Rasul Paulus. Nah, adik-adik, Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk menceritakan kasih Kristus atau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang non-Yahudi. Adik-adik, tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi merasa bahwa berita tentang kasih Kristus itu hanya untuk orang-orang Yahudi saja, bukan untuk orang-orang non-Yahudi. Akan tetapi bagi Tuhan Yesus Kristus itu karya keselamatan Dia berikan kepada semua orang yang mau percaya kepadanya, baik itu orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Nah, adik-adik, di sini Rasul Paulus mau menyatakan dengan tegas bahwa di hadapan Tuhan Yesus itu semua orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih Tuhan. Nah, baik itu orang yang berkulit putih ataupun orang berkulit hitam, mau itu orang yang rambutnya lurus ataupun orang yang rambutnya keriting. Nah, semuanya berhak untuk merasakan kasih Kristus. Nah, adik-adik, oleh karena itu adik-adik harus selalu ingat bahwa kita harus senantiasa menyampaikan kasih karunia Allah atau kebaikan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali. Nah, itu juga artinya bahwa adik-adik harus bisa untuk menyampaikan kasih Allah atau menyampaikan kebaikan Allah. Nah, contohnya seperti apa kalau kita mau menyampaikan kebaikan Allah? Nah, yang pertama contohnya itu kita tidak boleh pilih-pilih teman. Nah, kita itu harus berteman dengan semua orang.
Tidak boleh pilih-pilih teman. Oh, dia rambutnya keriting, saya tidak mau berteman. Oh, dia kulitnya hitam, saya tidak mau berteman. Nah, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berteman dengan semua orang. Nah, yang kedua, contoh kita menyatakan kebaikan Allah itu yaitu dengan cara membantu teman yang mengalami kesulitan atau membantu teman yang lagi susah. Nah, adik-adik, itu adalah pesan firman Tuhan pada pagi hari ini yang mau mengajarkan adik-adik bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyampaikan kasih Tuhan kepada semua orang tanpa terkecuali. Amin firman Tuhan. Bermacam-macam alam di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menaikkan puji syukur karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Semoga apa yang Kakak Layan telah berikan kepada adik Layan, mereka boleh pahami dan mereka boleh lakukan di dalam langkah kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat adik-adik Layan kami. Kiranya Tuhan terus berkati mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan agar mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat orang tua dari adik-adik klien kami. Berikan juga mereka kekuatan, kesehatan dan juga kesabaran di dalam mendidik dan mengarahkan adik-adik klien kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat gerejamu GPIB Nunukan. Kau berkati pendeta, majelis dan juga segenap jemaat Tuhan. Kau berikan terus mereka kekuatan dan kesehatan agar mereka boleh menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus berkati bangsa dan negara kami. Biarkan negara kami menjadi negara yang penuh damai dan sejahtera, dan kiranya Tuhan terus berikan kami semua kekuatan dan kesehatan. Semoga kami boleh melewati hari-hari kami dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Uangnya dilipat rapi-rapi ya, karena akan diberikan kepada Tuhan. Dan kita akan menyanyi lagu dari KC 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, ada ruang dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tak mengirim
Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Kiranya apa yang disampaikan oleh Kak Meli dapat berguna bagi kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, sebentar tadi kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan dapat berguna bagi pelayanan gereja GPI Mission. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, tetapi sebelumnya mari kita bernyanyi Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam marahlah, kamu harus jadi lilin gemerlap, adaptasi masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menaikkan puji dan syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai ibadah kami ini mulai dari awal hingga pada saat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati adik-adik lain kami, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Begitu juga dengan kami Kakak Layan, kiranya Tuhan juga selalu berkati kami di dalam tugas dan pelayanan kami. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Shalom.